Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 6 subtema 2 PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan informasi tentang tari kreasi dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja dengan tepat. Dan yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, dapat menyimpulkan masa kanak-kanak dan pubertas. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menari tari tunggal yang bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Mari kita cari tahu. Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan non-fiksi dengan judul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah anak-anak, jadi dalam paragraf pertama ini gagasan utamanya yaitu tentang pengertian tari kreasi. Kemudian pada paragraf kedua ini yaitu tentang jenis tari kreasi. Jenisnya ada 3, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Nah, yang dimaksud dengan tari kreasi daerah yaitu tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Kemudian tari kreasi modern, tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, anak-anak, pada paragraf kedua ini gagasan utamanya yaitu tentang jenis tari. Sedangkan pada paragraf ketiga gagasan utamanya tentang bentuk karya tari kreasi. Ada tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. Tentu saja kalau tunggal diperagakan oleh 1 orang penari. Jika berpasangan diperagakan oleh 2 orang penari, sedangkan kelompok karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, dengan membaca teks non-fiksi, kalian dapat menentukan gagasan utama setiap paragraf. Paragraf 1 tentang pengertian tari kreasi. Kemudian paragraf 2 tentang jenis tari kreasi. Paragraf ketiga tentang bentuk karya tari kreasi. Anak-anakku, jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Somantri. Nah, dan di sini banyak sekali tari tunggal selain tari merak
ada beberapa bentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya ada tari pendek dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, kemudian tari kelana topeng dari Yogyakarta, ada juga tari remo dari Jawa Timur. Nah, anak-anak, tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Jadi, sumber budaya nasional adalah sumber budaya dari budaya nasional adalah budaya daerah. Anak-anak, tentu saja Dayu dan teman-temannya sudah memasuki masa remaja, yaitu masa di mana mengalami perubahan dari masa anak-anak. Nah, di sini seperti pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas. Ibu ingatkan kembali lagi, ada perbedaan ciri masa kanak-kanak dengan ciri masa pubertas. Contohnya bagi anak laki-laki, pada saat kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak atau alat kelamin. Kemudian suaranya juga belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis atau jambang dan janggut. Pada masa pubertas, yaitu adanya tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian-bagian tertentu. Suara menjadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi perempuan itu sama, juga belum tumbuh rambut halus di bagian-bagian tertentu. Suaranya belum melengking, kemudian payudaranya belum membesar, panggul juga belum membesar. Tapi pada masa pubertas kebalikan dari masa kanak-kanak. Nah, untuk masa kanak-kanak batas usianya itu 6 sampai 10 tahun. Sedangkan batas remaja 11 sampai 21 tahun. Tentu saja kalian memasuki masa remaja karena sudah duduk di kelas 6. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Nah, anak-anak, dengan mengetahui ciri-ciri ini dan mengetahui perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas, kamu dapat mengenali dirimu sendiri berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jadi, kamu dapat mengenali dirimu sendiri dan dapat merasakan perubahan yang ada pada dirimu sendiri. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.